Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Atau Badan Antar Pemerintahan Soal Perubahan Iklim PBB mengumumkan ancaman perubahan iklim yang lebih ekstrim dari perkiraan selama ini. Siklon tropis adalah fenomena alam yang rutin dan biasa melintas di area lintang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firmansyah dari kelas 12 MIPA D. Saya juga selaku perwakilan dari kelompok saya. Di dalam video ini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber dan kita akan membahas mengenai global warming. Untuk tahu lebih jelasnya, simak video ini. Secara makna ya, lebih ke terperangkapnya penyinaran yang seharusnya di atmosfer itu melepas panas yang diterima bumi setiap harinya, tapi karena adanya gangguan ya, distraksi inilah yang membuat bumi kita semakin panas. Global warming itu pemanasan global kan ya. Setahu aku tuh pemanasan global tuh kayak proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan atau permukaan bumi. Dan biasanya juga kalau global warming itu disebabkannya yang paling utama sih ya, karena gas bisa dari bahan bakar fosil atau kendaraan bermotor kayak gas CO2, terus juga bisa dari penggundulan hutan atau kebakaran hutan, sama penggunaan listrik yang berlebihan. Oke, yang paling utama dan paling penting itu adalah habits, kebiasaannya, karena merubah kebiasaan manusia itu yang paling sulit, terutama orang Indonesia. Tuh ya, orang Indonesia itu sudah dibiasakan membuang sampah sembarangan. Itu masalah, dan itu gimana ya? Jadi orang Indonesia itu lebih suka membuang di mana saja dibanding menahan diri menyimpan sampahnya untuk mencari tempat sampah. Kalau dari diri aku, ya emang jelas masalah ya ini global warming itu, karena dampaknya tuh banyak banget gitu ya. Terus kalau pengetahuan tentang ini tuh kalau di persenin itu sekitar 75% lah ya. Kan global warming itu banyak yang tahu kan ya. Yang pertama itu pasti dari efek rumah kaca. Terus polusi juga masuk. Terus CFC yang AC berlebihan gitu kan, sama kulkas juga. Tadi yang Bapak sebutkan nih, faktor yang mempengaruhi itu kan habit atau kebiasaan manusia. Nah, apa sih yang udah Bapak lakuin nih untuk menyelamatkan si bumi ini? Oke, saya sebagai guru ya, terutama yang mengajarkan tentang forest gitu ya. Contohnya, saya lebih suka memberi tugas digital daripada menggunakan kertas. Salah satunya itu. Saya lebih suka mereka mengkreasikan secara digital, ya tidak membebani ya, tapi lebih menyarankan anak peserta didik itu untuk mengurangi seminimal mungkin untuk menggunakan plastik dan kertas begitu. Atau kalau ada tugasnya bikin di printing ini, saya tidak pernah meminta untuk dijilid kertasnya aja dan pakai bolak-balik misalnya. Jadi penggunaan kertas juga minim seperti itu. Dan di dalam pelajaran itu seringkali saya memberikan studi kasus yang harus diberikan analisisnya, baiknya permasalahan tentang lingkungan itu solusinya seperti apa begitu. Mungkin sebagai guru itu ya yang bisa saya lakukan. Oke, ini sebetulnya pertanyaan yang selalu ditanyakan ya di kelas saya ya, karena ini kaitannya dengan geografis secara keseluruhan, karena kan bumi itu dikajinya bukan hanya air saja, laut saja, atau daratan saja, tapi semuanya saling berkesinambungan. Secara teori geologi ya, saya bilang teorinya dulu, Jakarta itu bagian dari Asia Tenggara secara keseluruhan.
Jadi secara pergerakan lempeng benua emang nanti lama-kelamaan dia akan bergeser ke arah Filipina dan Asia Tenggara lagi akan kembali bersatu. Misalnya dari sini gitu. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus ngatasin masalah itu. Karena emang kita asalnya dari sini, ya masa aja mau pindah ke yang lain gitu kan. Kalau masih bisa diatasin ya atasin aja gitu. Saya katakan belum, atau bahkan lebih tegasnya tidak sama sekali. Dari kebijakan yang saya lihat di undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru itu tidak mendukung adanya proses pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Ya, pemerintah kita itu sangat terpaku untuk membangun infrastruktur. Oke, keren, semua orang bisa merasakan, bisa terlihat, tapi dia tidak melihat hasil dari dampak lingkungannya. Kalau nggak salah itu pemerintah tuh udah kayak apa ya, mengurangi perizinan tentang pembuatan rumah kaca buat tanaman gitu. Kan itu juga masih termasuk solusi ya. Tapi gimana ya? Tapi itu juga tergantung masyarakatnya sih, meskipun pemerintahnya udah ngeiniin solusinya, tapi kalau masyarakatnya masih kayak gitu mah percuma aja. Kayak terus meskipun pemerintah udah kayak ngewanti-wanti gitu, nggak boleh ada penebangan liar atau kebakaran, tapi kan oknum di belakang layar mah kayak bodo amat gitu. Untuk ini ya, permasalahan global warming, pemerintah sebenarnya sudah meminimalisir kayak penebangan liar di Kalimantan kan kayak ada undang-undangnya gitu ya, nggak boleh penebangan liar. Berarti kan itu menyelamatkan keanekaragaman hayati. Nah, terus di kota-kota besar juga kan udah nggak ada transportasi umum ya, lumayan lengkap. Kayak di Jakarta ada MRT, LRT. Nah, sebenarnya itu harusnya efektif, tapi balik lagi ke kesadaran masyarakatnya. Jadi yang harus ditingkatkan itu sumber daya manusianya, bukan semata-mata hanya udah dilengkapin aja transportasinya, tapi nggak diberi edukasi masyarakatnya. Seharusnya sebelum membangun MRT, misalkan transportasi umum itu, harusnya masyarakatnya juga dihimbau sama dikasih edukasi lah gitu. Kalau misalkan kita memakai kendaraan umum, kita setidaknya bisa meminimalisir pemanasan global. Oke, kalau solusi itu yang pasti ya semua orang harus punya visi yang sama. Ya, biar semuanya bisa gerak bareng. Satu yaitu. Jadi percuma saya mendukung Save Our Tree selama menyelamatkan hutan saya. Tapi teman saya tidak, kakak saya tidak, adik saya tidak peduli. Artinya kan itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, jadi intinya walaupun kita harus punya satu gebrakan untuk menyadarkan bahwa bumi kita itu perlu diselamatkan. Ya mungkin karena sifat a priori inilah yang mengakibatkan negara kita masih tetap menjadi negara berkembang ya. Karena dari mindset itulah kenapa negara Korea dan Jepang itu bisa maju. Itu kayak cuek aja, jadi lebih ini tenaga uap. Nah, kalau misalnya kita di rumah terus, banyak orang yang di rumah kan otomatis boros listrik juga. Nah, pasti permintaan peningkatan listriknya itu bertambah kan ke PLTU. Nah, itu tuh kayaknya sebenarnya malah makin nambah deh kita di rumah juga, kayak gak ada, kayak bukan solusi aja gitu. Karena semakin banyak permintaan tuh, jadi si PLTU-nya tuh ngeluarin si uapnya tuh makin besar gitu ke atmosfernya. Gitu aja sih, paling kayak harus hemat-hemat lah ya, kayak penggunaan. Kalau bisa juga di rumah jangan pakai AC kalau bisa. Reboisasi ya, tapi nggak skala besar gitu, hanya skala kecil kayak di depan rumah, nanam tanaman yang mungkin nggak berdampak banyak, tapi itu permulaan untuk menyelamatkan bumi gitu. Terus yang kedua yang pastinya buang sampah sih ya. Di sini alhamdulillah sampahnya udah terkelola.
dari organik sama anorganik.